Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rosid Darmawan, dan rekan saya Muhammad Rizky Kamal. Di sini kami akan menjelaskan konsep mustahik dalam Islam. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum mustahik. Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-Nya, yaitu surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqati lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaihi wal mu'alafati qulubuhum wa fir riqabi wal ghurimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Selanjutnya, kriteria mustahik zakat. Urutan penerima zakat dilihat dari penyebabnya dan dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama yaitu ketidakmampuan dan ketidakberdayaan. Kelompok atau orang yang masuk dalam kategori ini dapat dibedakan pada dua hal, yaitu pertama, ketidakmampuan di bidang ekonomi. Ke dalam kelompok ini termasuk fakir, miskin, gorim, dan ibnu sabil. Harta zakat diberikan kepada mereka selain rikob untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang menimpa mereka. Yang kedua, ketidakberdayaan dalam wujud ketidakbebasan dan keterbelengguannya untuk mendapatkan hak asasi manusia. Maka rikob diberikan untuk membeli kemerdekaannya. Ini berarti zakat diberikan untuk mengatasi ketidakbebasan dan keterbelengguan mendapatkan haknya sebagai manusia. Yang kedua, kemaslahatan umum umat Islam. Mustahik bagian kedua ini mendapatkan dana zakat bukan karena ketidakmampuan finansial, tetapi karena jasa dan tujuannya untuk kepentingan umum umat Islam. Yang masuk dalam kelompok ini adalah amil, mu'alaf, dan fisabilillah. Amil mendapatkan pendanaan dari harta zakat karena telah melakukan fungsi dan tugasnya sebagai pengelola dana umat. Mu'alaf mendapatkan pendanaan zakat karena memberi dukungan kepada umat Islam dan mengantisipasi umat Islam dari tindakan anarkis kelompok yang tidak menyenangi Islam dan umatnya. Untuk fisabilillah, dana zakat diperuntukkan untuk pelaksanaan semua kegiatan yang bermuara pada kemaslahatan Islam pada umumnya. Pada kelompok kedua ini, alasan pemberian dana zakat tidak dilihat dari keadaan finansial perorangan, tetapi pada jasa atau kegiatannya. Artinya, meskipun dilihat dari perorangan yang terlibat di dalamnya, tergolong orang yang mampu atau berkecukupan, maka amil dan mu'alaf tersebut mendapatkan dana zakat sebagai kompensasi dari jasanya. Sedangkan untuk fisabilillah, dana zakat dapat diberikan kepada kelompok, perorangan, ataupun kegiatan-kegiatan untuk kemaslahatan umum umat manusia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Rizky Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya Muhammad Rosid dan Marwan dari kelompok 2 yang poin C, yaitu pendapat para ulama fikih tentang mustahik zakat. Mustahik zakat itu ada 8. Yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali. Menurut Imam Hanafi, orang fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari 1 nisab atau memiliki 1 nisab atau lebih tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Imam Malik, orang fakir adalah orang yang mempunyai harta sedangkan tidak mencukupi untuk keperluan selama 1 tahun. Menurut Imam Syafi'i, orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta kurang dari 1/2
keperluannya dan tidak ada orang yang menanggungnya. Menurut Imam Hambali, orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau mempunyai harta kurang dari 1/2 keperluannya. Yang kedua yaitu orang fakir miskin. Orang miskin yaitu orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hidupnya. Menurut Imam Hanafi, orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu apapun. Dan menurut Imam Malik, orang yang miskin ialah orang yang tidak mempunyai suatu apapun. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, orang miskin adalah orang yang mempunyai harta tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Menurut Imam Hambali, orang miskin adalah orang yang mempunyai harta tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga yaitu amil zakat. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sedangkan amil zakat sendiri yaitu adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau seseorang atau kelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Menurut Imam Hanafi, amil adalah orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat. Menurut Imam Malik, amil adalah orang yang menjadi pencatat, pembagi, penasihat, dan sebagainya yang bekerja untuk kepentingan zakat. Menurut Imam Hambali, amil adalah seseorang pengurus zakat, dia diberi zakat sekedar upah pekerjaannya. Menurut Imam Syafi'i, amil adalah semua orang yang bekerja mengurus zakat sedangkan dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu. Yang selanjutnya, yang nomor 4 yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya. Menurut Imam Hanafi, mereka tidak diberi zakat lagi sejak zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Menurut Imam Maliki, mazhab ini mempunyai 2 pendapat tentang mu'alaf, yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru memeluk Islam. Menurut Imam Syafi'i, mempunyai 2 pengertian tentang mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya, dan orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya dan ada harapan kalau dia diberi zakat orang di sekitarnya akan masuk Islam. Menurut Imam Hambali, mu'alaf adalah orang Islam yang ada harapan imannya akan bertambah teguh, atau ada harapan orang lain akan masuk Islam karena pengaruhnya. Yang nomor 5 yaitu riqab. Riqab adalah memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Menurut Imam Hanafi, riqab adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang atau dengan harta lainnya. Menurut Imam Maliki, riqab ialah hamba muslim yang dibeli dengan uang zakat atau dimerdekakan. Menurut Imam Syafi'i, riqab adalah hamba atau budak yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menembus dirinya. Menurut Imam Hambali, riqab adalah hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang yang telah ditentukan oleh tuannya. Yang keenam yaitu ghorimin. Ghorimin adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Menurut Imam Hanafi, ghorimin adalah orang yang mempunyai hutang sedangkan hartanya di luar hutang tidak cukup 1 nisab dan dia diberi zakat untuk membayar hutangnya. Menurut Imam Syafi'i, mempunyai beberapa pendapat. Yang pertama, orang yang berhutang karena mendamaikan 2 orang yang berselisih. Yang kedua, orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang ketiga, orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain. Menurut Imam Hambali, juga mempunyai beberapa pendapat. Yang pertama, orang yang berhutang untuk mendamaikan 2 orang yang berselisih. Yang kedua, orang yang berhutang untuk dirinya sendiri pada pekerjaan yang mubah atau haram tetapi dia sudah bertaubat. Yang ketujuh yaitu fisabilillah, orang yang berada di jalan Allah. Menurut Imam Hanafi, fisabilillah adalah bala tentara yang berperang pada jalan Allah. Menurut Imam Maliki, fisabilillah ialah bala tentara mata-mata dan untuk membeli perlengkapan perang di jalan Allah.
Menurut Imam Syafi'i, fisabilillah adalah bala tentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri dan tidak mendapat gaji serta tidak mendapatkan harta yang disediakan untuk berperang. Menurut Imam Hambali, fisabilillah adalah bala tentara yang tidak mendapat gaji dari pemerintah. Yang ke-8 yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Menurut Imam Hanafi, Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang putus berhubungan dengan hartanya. Menurut Imam Maliki, Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan, sedang ia butuh untuk ongkos pulang ke negerinya, dengan syarat perjalanannya bukan untuk maksiat. Menurut Imam Syafi'i, Ibnu Sabil adalah orang yang mengadakan perjalanan yang bukan maksiat tetapi dengan tujuan yang sah. Menurut Imam Hambali, Ibnu Sabil adalah orang yang keputusan belanja dalam perjalanan yang halal. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.